Kalau beramal, maka amal mereka itu dilipat gandakan oleh Allah melebihi dari manusia lainnya. Tidak ada yang bisa menandingi amal mereka. Nabi SAW dalam satu hadis mengatakan, la tasubbu ashabi, walladhi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifa. Kata Nabi SAW, jangan kalian mencela sahabatku, jangan kalian mencela sahabatku, kata Rasulullah. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kalau seandainya salah seorang dari kalian ini menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, niscaya itu tidak akan pernah sebanding, tidak akan pernah sebanding dengan satu mud emas yang diinfakkan oleh sahabatku, bahkan setengah mud emas yang diinfakkan oleh sahabatku. Satu mud ini, setengah mud berarti segini, setengah mud emas ini ada segenggam emas segini, itu setengah mud. Kemudian ada dari kita yang menginfakkan emas sebesar gunung Uhud. Bapak lihat saya gunung Uhud. Apa kata Nabi? Setengah mud yang diinfakkan oleh sahabat itu tidak akan bisa ditandingi oleh sebesar gunung Uhud emas itu. Maka dengan hadis ini Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, jangan kalian mencela sahabat Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya amal perbuatan salah seorang dari kalian, dan sesungguhnya amal perbuatan salah seorang dari mereka yang sesaat. Sahabat itu hanya beramal sesaat saja. Sesaat mereka beramal. Itu tidak akan bisa ditandingi oleh amal kalian seumur hidup. Kalian beramal seumur hidup, tidak bisa menandingi amal sesaat yang dilakukan oleh sahabat Nabi SAW. Baiklah. Nah, ini di antara keutamaan para sahabat. Oleh karena itu, berhati-hatilah kita di dalam mengomentari hal-hal yang berbau negatif yang terkait dengan para sahabat. Allahumma mungkin ada pertanyaan atau saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustaz, saya tidak berani menanyakan tentang sahabat, tapi tentang umat muslim setelah tabi'un sampai ke sini. Benarkah hadis yang menceritakan bahwa Rasulullah dalam suatu kesempatan dengan bertemu dengan sahabat-sahabatnya itu, beliau menanyakan, tahukah kamu siapa yang manusia yang paling mulia di mata Allah? Kemudian sahabatnya bertanya, menjawab, apakah malaikat ya Rasulullah? Malaikat mulia, tapi bukan itu yang saya maksudkan. Kemudian, apakah kami ini ya Rasulullah? Engkau sahabatku, tapi bukan itu yang mulia, tapi bukan itu yang kamu maksudkan. Kemudian Rasulullah menangis. Kemudian Rasulullah menyampaikan bahwa dia adalah umatku yang tidak pernah melihat aku tapi mengimani. Ini aku. Iya, itu hadis Nabi SAW. Itu hadis Rasulullah SAW. Dan hadis itu disahihkan oleh para ulama, di antaranya Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Ya, jadi kita ini ada kesempatan sebenarnya untuk mendapatkan apa? Ya, derajat, walaupun mungkin tidak akan pernah sebanding dengan para sahabat. Jadi pujian di sana bukan berarti itu bisa melampaui sahabat Nabi. Tetapi kita yang datang belakangan ini, kalau bersungguh-sungguh mengikuti sunnah Nabi SAW, karena Nabi katakan di sana, umatku yang tidak bertemu denganku, tapi dia menghidupkan sunnah, mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Dan itu kan lebih hebat sebenarnya. Nanti secara logika ada yang mengatakan bahwa kalau ketemu dengan Nabi kemudian mengikuti sunnah Nabi itu lebih mudah. Subhanallah, kita nggak boleh ngomong begitu. Karena para sahabat itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua orang yang hidup sezaman dengan Rasulullah itu jadi sahabat. Banyak dari mereka yang tidak menjadi sahabat juga kan? Karena mereka benci kepada Rasulullah dan ajaran Rasulullah. Makanya jangan pernah bermimpi, coba kalau saya hidup sezaman dengan Rasulullah, tentu saya akan menjadi sahabat. Belum tentu juga. Jangan-jangan
sahabat Nabi itu Allah yang pilih. Kenapa Abu Bakar, kenapa Umar, kenapa Utsman, kenapa Ali, itu Allah yang pilih mereka karena hati mereka bersih. Sahih asarnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, kita yang datang belakangan mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dapat pujian dan sanjung. Ada derajat khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meski sekali lagi kita tidak akan pernah menandingi para sahabat, karena sahabat itu Allah langsung yang memuji mereka. Sebagaimana kita katakan tadi, jangankan dari segi amal yang begitu banyak yang mereka lakukan, amal yang sedikit, amal yang sesaat saja, ya, sebagaimana digambarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, satu genggam kurma atau satu genggam emas yang mereka infakkan, itu tidak bisa kalian tandingi dengan satu gunung emas. Kalian berinfak satu gunung emas Uhud, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak bisa menandingi pahala yang diinfakkan satu genggam emas oleh sahabat. Nah, di situ kan jelas sekali keutamaan yang begitu besar yang dimiliki oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tetapi sekali lagi kita mendapatkan kabar gembira dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau dari ayat itu sebenarnya walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, mudah-mudahan kita masuk di dalam. Kemudian kalau dari hadis Nabi itu seperti yang saya sebutkan tadi, ya, bahwa kita ini juga disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, orang-orang terbaik. Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin itu kata Nabi adalah orang yang bersabar di atas agama ini, di atas ajaran kata Rasulullah, sekalipun banyak orang yang tidak suka. Sampai-sampai ada seorang mukmin itu digambarkan oleh Nabi seperti menggenggam bara api. Dia tidak mau melepaskan bara api yang ada di tangan walaupun dia terbakar. Inilah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang melepaskannya berarti dia mencampakkan agama ini. Dia lebih mementingkan pujian dari orang, dia lebih khawatir dengan hinaan dan caci maki dari orang. Dia tidak peduli dengan agamanya, dia buang agama, dia buang ajaran agama. Subhanallah. Itulah orang yang disebut oleh Nabi tadi. Dia tetap menggenggam ajaranku, memegang ajaranku, sekalipun banyak orang-orang yang memusuhi. Allah Maha Besar. Bapak Ibu rahmatullah. Jadi ini kita bicara tentang keutamaan dan kedudukan para sahabat. Insyaallah ini belum selesai. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang kewajiban kita untuk ittiba kepada para sahabat. Sampai begitu ini kan menjelaskan tentang kedudukan para sahabat. Allah dan Rasulnya mewajibkan kepada kita untuk mengikuti para sahabat, mengikuti cara beragamanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak boleh menyelisih mereka. Selain dari kita tidak boleh menyelisih Al-Quran dan Sunnah, kita juga tidak boleh menyelisih para sahabat radhiyallahu anhum, karena mereka adalah jaminan kebenaran itu ada pada diri para sahabat radhiyallahu anhum. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita bahas. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum